Ya, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik hari ini adalah praying with power. Berdoa dengan kuasa. Dan hari ini saya mengalami ujian secara langsung, saudara. Bahwa kuasa doa bukan terletak pada diri kita sebagai manusia, tetapi terletak pada penyerahan diri sepenuhnya pada kuasa Allah. Amin. Dan saya teringat saudara dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Lukas 12 ayat 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara perhatikan ayat ini supaya saya jangan khawatir apa yang harus saya katakan. Ya memang saat ini saya tidak seperti para rasul yang diperhadapkan kepada para majelis dan penguasa, tetapi saya hanya diperintahkan Tuhan untuk berbicara di hadapan jemaat. Karena itu saya tidak perlu khawatir dan saya percaya Roh Kudus yang akan berbicara baik melalui mulut hambanya maupun yang akan terus berbicara Tuhan di setiap hati saudara. Amin. Kebetulan saudara tadi pagi email juga membawakan refleksi dari bacaan Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Yang menceritakan bagaimana Petrus dan Yohanes yang sedang mengajar di Serambi Salomo di pelataran Bait Allah, mereka ditangkap oleh para pemimpin agama Yahudi, ahli Taurat, para imam dan orang-orang Saduki dan didakwa, saudara. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Bahkan di sini dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, ya ini ingat kisah tentang seorang yang timpang yang selalu berada di pintu gerbang indah, yang kemudian disembuhkan berjalan, ya. Karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kok bisa ya Petrus dan Yohanes berkata demikian di depan majelis-majelis jemaat penguasa-penguasa, kalau bukan Roh Kudus yang berbicara? Petrus dan Yohanes hanyalah instrumen. Roh Kudus yang berkuasa dan menaruh setiap perkataan pada lidah bibir hambanya. Dan saya percaya saudara bahwa Roh Kudus juga yang saat ini berbicara melalui hambanya dan di setiap hati saudara. Saudara mari kita baca hari ini, lihat bacaan hari ini saudara. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 saudara. Ayat yang
15 dan 16a, dikatakan di sana, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Setelah perhatikan di sini, rupanya kesaksian orang-orang kudus, kesaksian orang-orang kudus di Efesus sampai ke telinga Paulus. Kesaksian iman mereka tentu membawa sukacita dan semangat bagi Paulus dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, sedikit cerita ketika saya masih bertugas dalam pelayanan misi. Saudara kadang menerima surat respon, baik dalam bentuk tulisan, saudara, dari berbagai daerah, maupun dalam bentuk email dari orang-orang yang tinggal di kota besar, yang mendengarkan program-program radio dan juga program televisi. Nah, saudara, ketika saya mendapatkan respon itu, rasanya saudara sukacita sekali. Saya merasa bahagia. Ketika saya membaca surat mereka, kesaksian-kesaksian mereka itu ketika mereka mendengarkan program radio dan mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami pertumbuhan. Karena dengan demikian, saudara, saya tahu bahwa pekerjaan kita tidak akan sia-sia, melainkan memberikan dampak terhadap mereka. Dan kadang-kadang saudara, saya juga terkejut kalau pergi ke daerah. Saya ada satu pengalaman, Bu, waktu ke Manado. Ceritanya saya dan Ivani lagi makan di sebuah restoran di pinggir danau, bukan pinggir danau, di pinggir laut, ya, yang menghadap ke Bunaken di sana. Sedang makan di restoran, saya tidak tahu bahwa ada orang yang sedang memperhatikan saya. Orangnya rambutnya cepak begitu, badannya tegap. Jadi di tengah-tengah saya sedang makan, tiba-tiba orang ini datang. Dan kemudian dia dengan tegap begitu, kasih hormat begitu sama saya. Lalu saya kaget kan, saudara. Lalu dia bilang, apakah Bapak yang bernama Pendeta Untung Ongko Wijaya? Oh iya, saya pikir saya punya salah apa nih? Karena ini orang langsung aja begini dan kemudian dia rambutnya cepat karena dia rupanya polisi. Saya pikir saya punya salah apa nih? Saya diperhadapkan dengan orang ini. Kemudian, iya saya Untung Ongko Wijaya. Ada apa ya? Oh Pak, dia bilang, setiap minggu saya menonton program Bapak di televisi. Lalu saya langsung, oh puji Tuhan, rupanya saya bukan melakukan kesalahan. Tapi kemudian dia bilang, Pak boleh nggak saya ambil foto sebentar sama-sama dengan Bapak? Karena saya mau kasih lihat sama keluarga saya. Ya kadang-kadang seperti itu, saudara-saudara. Ada sukacita tersendiri ketika mendengarkan atau bertemu dengan orang yang memberikan kesaksian. Demikian juga Paulus, saudara-saudara. Bersukacita, bahkan dikatakan bahwa Paulus tidak henti-hentinya mengucap syukur karena mendengar tentang iman jemaat Efesus. Dan tahukah saudara, pengucapan syukur ini juga yang mendorong Paulus untuk selalu mengingat jemaat Efesus di dalam doanya. Ini poin yang pertama. Pertama-tama dengan ucapan syukur, doa Paulus menjadi bermakna dan penuh kuasa karena ia sendiri menaikkannya dengan sepenuh hati. Ketika ia mendoakan jemaat Efesus, mungkin saudara terbayang dalam ingatan Paulus saat ia berada di tengah-tengah
persekutuan jemaat Efesus ini. Dia mengingat dan menyebutkan nama-nama orang yang didoakan. Kalau tadi saudara Joni memperlihatkan foto Ibu Brenda pada satu umur 40 tahun yang lalu, itu mengingatkan. Begitu lihat foto, mengingatkan masa lalu. Bukan hanya fotonya saja, tetapi suasananya, ketemu orang-orangnya, itu terbayang kembali. Nah saudara-saudara, penting ketika kita menaikkan doa syafaat, entah pagi ataupun malam, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita bisa membayangkan siapa yang sedang kita doakan. Kalau kita tidak membayangkan, maka seolah-olah ada link yang terputus ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, karena itu memang mendoakan orang, kita perlu tahu latar belakangnya dan kisahnya dan juga apa pergumulan yang dialami. Karena itu setelah dikatakan di ayat 16b dan 17, Paulus mengatakan, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saudara, Paulus mengingat mereka di dalam doanya. Apa isi doanya kepada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus? Dicatat di ayat yang baru kita baca itu ada dua hal, yaitu pertama roh hikmat, dan yang kedua ialah pengenalan yang benar. Apa yang dimaksud saudara? Roh hikmat ini saudara merujuk pada Roh Kudus yang memberikan kemampuan ilahi kepada orang percaya untuk memahami dan menerapkan kebenaran rohani. Sedangkan pengenalan yang benar adalah pengenalan yang mendalam, intim, dan transformatif. Bukan sekedar tahu di kepala saudara. Bukan sekedar tahu tentang cerita Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem dari perawan Maria, bukan sekedar itu, tetapi bagaimana Tuhan punya rencana keselamatan. Dan pengenalan yang benar tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Setelah dikasih Tuhan, inilah poin yang kedua, yang sangat penting, yakni meminta kuasa Roh Kudus untuk bekerja. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan orang yang didoakan itu bisa memahami dan menerapkan kebenaran rohani. Saudara, dalam percakapan-percakapan pastoral, khususnya persoalan suami istri, saya mendoakan supaya masing-masing pihak mau menundukkan diri pada kuasa Roh Kudus. Dan itu hanya terjadi kalau masing-masing pihak mau melepaskan diri dari egonya dan membuka diri mereka untuk membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja melakukan pemulihan. Tapi kalau masing-masing terus mengeraskan hati, maka tidak akan pernah ada rekonsiliasi dan pertumbuhan. Kalau masing-masing bersikeras mempertahankan harga dirinya, sehingga akibatnya tidak terjadi transformasi, dan lebih parah lagi, berkat-berkat rohani itu yang seharusnya kita terima menjadi terhalang. Kita tidak lagi memiliki kepekaan terhadap rencana Tuhan yang indah di dalam hidup kita. Seolah mata hati kita tertutup oleh berbagai masalah. Hati dan pikiran kita tidak dapat melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita, melainkan tertutup oleh kabut persoalan,
Karena hati dan pikiran kita terfokus pada masalah, bukan pada kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kisah ketika umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan mereka harus mengembara 40 tahun lamanya untuk masuk ke tanah perjanjian. Menarik saudara bahwa Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat-lihat negeri Kanaan yang akan mereka masuki itu. Ingat ya kisah ini ya. Nah saudara, dalam kisah itu diceritakan bahwa 10 pengintai memberikan laporan yang negatif. Bahwa negeri itu dihuni oleh kaum raksasa. Akibatnya saudara, sebagian besar umat Israel menangis, menjadi takut, bahkan putus asa. Banyak di antaranya yang ingin pulang ke Mesir sekalipun menjadi budak di sana. Juga banyak di antaranya mempersalahkan Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Rupanya hati dan pikiran mereka terfokus pada masalah, bukan pada kuasa Tuhan. Berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Dua orang ini memfokuskan diri pada berkat yang Tuhan sediakan. Mereka sadar bahwa mereka kecil dan lemah, namun mereka mau mengandalkan kuasa Tuhan. Bukan berarti Yosua dan Kaleb tidak tahu bahwa orang-orang raksasa itu menghuni tanah Kanaan. Tidak. Tentu mereka tahu. Tapi mereka tidak membiarkan rasa takut menghantui mereka. Melainkan fokus pada Tuhan yang berkuasa, yang sudah berjanji. Sama seperti Daud, si penggembala domba saat menghadapi Goliat. Prajurit-prajurit Saul ketakutan dan bersembunyi saat melihat Goliat yang tingginya 9,6 feet itu saudara. Hampir 3 meter. Daud tidak buta. Dia tahu siapa Goliat, tapi dia berani menghadapinya bukan karena dia kuat, bukan karena dia pandai berperang, tidak. Melainkan dia katakan, aku datang dalam nama Tuhan yang berkuasa, yang jauh lebih besar daripada Goliat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tiap-tiap orang menghadapi pergumulannya masing-masing. Saudara punya pergumulan masing-masing, bukan? Nah, saudara, pergumulan itu seperti raksasa. Nah, saudara coba renungkan raksasa manakah yang saat ini saudara sedang hadapi? Apa yang menjadi raksasa yang saudara hadapi saat ini? Apakah persoalan sakit penyakit ataukah persoalan kehidupan keluarga? Apakah persoalan ekonomi? Apapun yang menjadi persoalan yang seolah-olah saat ini saya sedang menghadapi raksasa ini nih. Saudara, hadapilah bukan dengan kekuatan dan kemampuan saudara sendiri. Tapi hendaklah kita merendahkan diri dan memohon supaya kuasa Tuhan saja yang bekerja. Itu sebabnya kita berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa di atas segala nama, di dalam Dia bertekuk lutut segala yang ada di bawah langit ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa kepada bagi jemaat di Efesus di ayat 18 sampai 21, saya akan bacakan ini saudara. Dan supaya Ia, Yesus Kristus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang keempat, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya.
yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini ada empat hal yang sangat penting untuk kita pahami. Yang pertama, saudara, Paulus berdoa agar Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Ini maksudnya adalah bahwa kita diberikan pengertian rohani dan hikmat oleh Roh Kudus tentang siapa dan bagaimana Yesus Kristus itu. Firman yang menjadi manusia dan olehnya setiap orang percaya memperoleh keselamatan. Saudara, sungguh tidak mudah untuk bisa mengerti siapa Yesus Kristus sesungguhnya, bukan? Injil diberitakan kepada siapa saja. Sebanyak mungkin orang-orang di muka bumi ini mendengar Injil. Dan Tuhan Yesus memberikan amanat agung supaya semua bangsa menjadi muridnya, yang tentu Injil diberitakan dalam berbagai bahasa. Tapi ternyata tidak semua orang bisa terbuka mata hatinya untuk mengerti dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena itu saudara, kalau saudara saat ini datang beribadah dan beroleh kepercayaan di dalam Kristus, saudara sungguh-sungguh orang yang berbahagia. Kalau kita bisa dibukakan mata hati kita untuk bisa melihat Yesus dan menerima Dia. Karena itu saudara-saudara, seperti kepada Thomas baru percaya kalau dia mencucukkan tangannya di jarinya di telapak tangan dan tangannya di rusuknya. Tapi Yesus katakan, kamu percaya karena kamu melihat. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun ia tidak melihat. Jadi kalau saudara-saudara tidak bertemu Yesus secara pribadi, tapi saudara bisa percaya hanya karena kesaksian para rasul yang menulis firman Tuhan di Alkitab, saudara berbahagia karena saudara percaya karena iman. Bukan karena saudara melihat dengan mata jasmani saudara. Saudara, Kristus, karena itu saudara saat ini datang beribadah dan boleh percaya sungguh kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena banyak orang yang tidak dapat menerima Yesus Kristus. Bahkan banyak orang yang menolaknya. Banyak orang di dunia ini hanya menggunakan rasionya saja, sehingga melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa yang sama dengan salah seorang nabi dan rabi yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu. Ya saya tahu Yesus itu orang yang baik, yang pengajarannya baik, ya saya tahu. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi Paulus berdoa bagi jemaat Efesus dan tentu bagi kita semua, saudara-saudara, supaya mata hati kita bisa terbuka dan menjadi terang untuk bisa melihat realitas Kristus yang sesungguhnya sebagai firman Anak Allah yang menjadi manusia. Yang berikutnya, saudara-saudara, yang kedua, Paulus berdoa agar Tuhan memberikan pengertian tentang pengharapan yang terkandung dalam panggilan saudara. Pengharapan kita, saudara, tentu banyak orang tertuju. Pengharapan kita tidak tertuju
pada hal-hal yang material atau segala sesuatu yang fana di dunia ini. Melainkan pengharapan kita tertuju pada kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Anda baru lulus dari pendidikan dan melamar pekerjaan. Beberapa surat lamaran sudah Anda kirim ke berbagai company. Tentu saudara berharap bahwa ada satu atau bagaimana rasanya saat menantikan, hati penuh dengan harapan. Apalagi kalau mulai ada respon. Lantas Anda menerima panggilan untuk interview. Bisa diterima dan bekerja, bukan? Mengapa kita berharap demikian, saudara? Bukankah bekerja itu melelahkan dan menghadapi banyak persoalan? Capek lo kerja, saudara. Ada banyak persoalan di dalam pekerjaan. Ya memang. Tapi di balik usaha yang melelahkan, di balik persoalan yang dihadapi dalam pekerjaan, kita tahu bahwa ada berkat yang akan kita terima. Salary yang menopang kehidupan kita. Nah saudara, di balik panggilan saudara untuk menjadi orang-orang percaya dan menjadi murid Kristus adalah pengharapan yang sangat indah. Sekalipun memang saudara Tuhan sudah katakan kalau engkau menjadi muridku, dunia akan membenci kamu. Tetapi Yesus juga memberikan sebuah pengharapan bahwa segala jeripaya kita di dalam Dia tidak akan berujung pada kesia-siaan, melainkan mendatangkan damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, Paulus berdoa agar kita diberikan pengertian tentang betapa kayanya kemuliaan yang menjadi bagian saudara. Saudara, banyak orang yang tidak memahami betapa kayanya kemuliaan yang akan kita terima manakala kita percaya dan menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Orang-orang Saduki yang tidak percaya akan adanya kebangkitan tentu saja berusaha menikmati kehidupan di dunia ini semaksimal mungkin tanpa peduli bahwa suatu saat mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Bagi mereka kehidupan dan segala kesempatan untuk menikmati dunia ini akan berakhir bersamaan dengan matinya seseorang. Tapi kita, saudara, yang sebagai orang-orang percaya, yang percaya akan adanya kebangkitan dan kehidupan setelah kematian, maka penting untuk menjalani hidup ini secara bermakna, saudara. Hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi kehidupan setelah kematian yang pertama ini justru menjadi sangat penting. Karena di dalamnya ada kekekalan, saudara. Dan kemuliaan yang kita terima di dalam Kristus itu sungguh luar biasa. Tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan duniawi apapun juga. Karena itu iman selalu menuntut kesetiaan dan ketaatan kita kepada panggilan Tuhan. Yang keempat, saudara, Paulus berdoa agar kita diberikan pengertian tentang betapa hebatnya kuasa yang dikaruniakan kepada saudara sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, ternyata panggilan kita sebagai orang percaya bukan hanya memberikan kita
pengharapan akan berkat Tuhan dan kemuliaannya saja, melainkan juga kita dikaruniai dengan kuasa untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kuasa untuk bisa menjadi berkat bagi dunia. Roh yang ada pada saudara lebih besar daripada roh-roh dunia ini. Saudara, kalau Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, atau dalam terjemahan yang lama, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Nah, saudara, kemenangan kita di sini bukanlah kemenangan seperti yang ada dalam benak orang-orang duniawi, saudara. Kalau dikatakan lebih dari pemenang, kelebihannya di mana? Lebih dari pemenang, di mana kelebihannya? Orang-orang duniawi merasa menang kalau dia bisa mengalahkan musuh. Tetapi orang-orang percaya di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang, kuncinya bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada kekuatan membangun relasi yang dilandasi oleh kasih Kristus. Orang percaya harus lebih dari pemenang, bukan karena dia mengalahkan musuh dan menindasnya, bukan. Tetapi kita dapat membuat lawan menjadi kawan. Karena dengan perbuatan kasih kita kepada mereka. Karena itu Paulus katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi lakukanlah kebaikan untuk melawan kejahatan. Kita lebih dari pemenang kalau kita mengubah lawan menjadi kawan kita. Kristus telah memberikan contoh bagaimana manusia yang memberontak dan menjadi seteru Allah mengalami pengampunan lewat pengorbanannya di kayu salib, supaya di dalam Dia kita diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi. Inilah yang dimaksud lebih dari pemenang. Karena orang-orang percaya dipanggil untuk membawa damai sejahtera surgawi. Amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menutup perikop ini dengan ayat 22 dan 23 begini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, jelas di sini Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus, Sang Raja Damai, telah mengalahkan kuasa maut. Segala kuasa telah diletakkan di bawah kakinya. Dan kita sebagai orang-orang percaya telah dipersekutukan di dalam kasih-Nya. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya menjadi bagian dari tubuh Kristus. Ini suatu anugerah yang sangat indah, saudara, karena kita menjadi bagian dari corporate surgawi. Saya tidak tahu saudara-saudara saat ini bekerja di mana. Apakah saudara bangga dengan pekerjaan saudara? Tapi yang jelas, ketika kita menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah, maka kita menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi corporate surgawi. Dan itulah kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di mana Yesus Kristus menjadi kepala dan kita anggota-anggotanya. Kita hanya bisa memahami visi Kristus manakala kita senantiasa melekat padanya. Dan kita menerima pertumbuhan manakala kita selalu menerima makanan rohani yang memberi kekuatan untuk menjalani hidup
hari lepas hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai persekutuan orang percaya, marilah kita saling menguatkan di dalam doa. Saudara ingat pesan Paulus dalam Galatia 6 ayat 1 dan 2, saudara. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara perhatikan dalam kehidupan dunia ini, dunia akhir-akhir ini, saudara-saudara disadari atau tidak? Saudara, dunia ini, dunia yang kita hidupi ini tidak sedang baik-baik saja. Dunia ini, saudara, penuh dengan gejolak di segala bidang kehidupan. Situasi sosial, situasi ekonomi, politik semakin keras dan ganas. Maka kita harus tetap teguh dan tidak kehilangan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, jangan meninggalkan persekutuan orang-orang percaya, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang akhir zaman ini. Bahkan Yakobus 5 ayat 14-16, saudara, mengingatkan kita, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin, saudara. Mari saudara kita berdoa. Let's pray. Dia